lagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersorak-sorai bersama. Kita tinggikan, kita puji Allah kita sebab Dia mulia dan kudus. Sebab Dia layak terima segala pujiannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Dosa
Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa,
Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga MDC dimanapun saudara berada. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang ke-10 di tahun 2021 ini. Kami terus berdoa agar melalui tema khotbah refreshing atau disegarkan, kita dapat mengalami Tuhan dan hidup kita disegarkan kembali. Relasi kita dengan Tuhan semakin erat dan akrab. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Memohon tuntunan-Mu agar kebenaran firman yang diberitakan pada pagi hari ini memberikan kekuatan baru dan menyegarkan kami dan membawa kami terus maju bertumbuh dalam Engkau. Karena itu kami membuka hati seluas-luasnya dengan kerinduan. Kami datang dan menyambut firman. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, sering orang berkata bahwa sepeda untuk ke sorga tidak ada boncengannya. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan berarti orang yang diselamatkan karena usaha yang bersangkutan, yaitu seperti upaya dalam mengayuh sepeda. Namun bahwa untuk masuk ke dalam surga kita tidak dapat membonceng atau menumpang atau nebeng pada orang lain. Sehingga adalah keliru kalau seorang suami berkata kepada istrinya, "Mama, kita bagi-bagi tugas. Mama dan anak-anak saja yang ikut Yesus. Saya nanti saja. Silakan mama yang rajin beribadah dan pelayanan. Saya akan bekerja mencari uang. Titip doa saja untuk saya ya mama." Memang kalau kita memahami makna dari keselamatan hanya sebatas masuk ke sorga, maka adalah benar bahwa sepeda ke sorga tidak ada boncengannya. Sebab keselamatan adalah buah dari pemulihan relasi dengan Allah. Sedangkan pemulihan relasi tersebut merupakan anugerah Allah yang kita alami secara pribadi. Kita alami secara pribadi sehingga kita tidak dapat ikut atau nurut pada anugerah pemulihan yang dialami oleh orang lain. Dengan kata lain, kalau seorang istri menjadi pengikut Kristus, maka bukan berarti relasi suaminya dengan Tuhan secara otomatis juga ikut dipulihkan. Tetapi tidak demikian halnya tentang pertumbuhan relasi dengan Tuhan. Pertumbuhan relasi ini bukan semata-mata urusan pribadi, yaitu hanya antara kita dengan Tuhan. Pertumbuhan tersebut memerlukan suatu komunitas. Hal ini sama seperti bahwasanya orang dapat dilahirkan di mana saja. Ada orang yang dilahirkan di rumah sakit, ada yang dilahirkan di rumah, ada yang dilahirkan di dalam mobil. Tetapi untuk bertumbuh menjadi manusia yang kehidupannya utuh serta bugar, hal tersebut tidak dapat terjadi di mana saja. Orang harus bertumbuh dan dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang fungsional. Begitu juga orang dapat dilahirkan baru sehingga mengalami pemulihan relasi dengan Kristus di mana saja. Kelahiran baru tersebut dapat terjadi ketika ia sedang mengikuti ibadah kebangunan rohani. Atau karena seseorang membagikan Injil secara pribadi kepada dirinya. Atau bahkan ada kalanya karena Yesus menampakkan diri kepada yang bersangkutan. Tetapi untuk bertumbuh dalam relasi yang sehat dengan Tuhan, hal itu tidak dapat terjadi di mana saja. Untuk itu kita memerlukan sebuah keluarga atau komunitas rohani. Pentingnya komunitas rohani sebagai wadah pertumbuhan relasi dengan Allah dikemukakan oleh Dietrich Bonhoeffer, teolog dari Jerman yang sangat terkenal. Dalam bukunya yang berjudul Life Together atau Hidup Secara Bersama-sama, ia menuliskan bahwa pembentukan rohani tidaklah dapat menafikan atau mengabaikan komunitas rohani. Memang di satu sisi pertumbuhan relasi dengan Tuhan merupakan tanggung jawab kita secara pribadi. Namun di sisi lain pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari peranan suatu komunitas rohani.
Hal ini dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang pentingnya suatu komunitas rohani bagi kehidupan kita. Termasuk di dalamnya yaitu bagi pertumbuhan relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang membawa kesegaran serta kebugaran bagi hidup kita. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini disebutkan 3 fungsi yang penting dari suatu komunitas. Tentu komunitas yang dimaksudkan di sini dapat dalam artian yang luas. Tetapi karena kita akan mendalami ayat-ayat tersebut dari sudut pertumbuhan relasi dengan Tuhan, maka komunitas yang dimaksudkan adalah keluarga secara rohani. Itulah gereja atau jemaat atau sesama saudara seiman yang diikat dalam suatu komitmen. Ketiga fungsi dari komunitas rohani tersebut adalah: yang pertama, sebagai tempat bagi orang untuk memberi pertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang membedakan antara orang yang hidup seorang diri dengan orang yang hidup di dalam suatu komunitas. Orang yang hidup seorang diri pada batas tertentu tidak perlu memberi pertanggungjawaban kepada orang lain. Sebagai contoh, orang yang belum menikah dan tinggal seorang diri. Kalau yang bersangkutan hendak pergi keluar rumah, ia tidak usah berpamitan kepada siapapun juga. Ia tidak perlu memberitahukan orang lain tentang tujuan kepergiannya dan kira-kira pukul berapa ia akan pulang ke rumah. Tetapi tidak demikian halnya kalau orang tersebut sudah berumah tangga. Yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawaban kepada komunitasnya, yaitu keluarganya. Karena itu bila ia akan pergi keluar rumah, ia wajib berpamitan kepada pasangan hidupnya. Dan tidak bisa lagi asalnya lonong seperti ketika masih bujangan. Singkat kata, suatu komunitas merupakan tempat bagi orang untuk memberi pertanggungjawaban. Sehingga dengan demikian komunitas akan menolong orang untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab. Peranan komunitas dalam membangun sikap bertanggung jawab ini secara implisit dikemukakan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 yang sudah kita baca tadi. Di situ dituliskan seperti berikut. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di sini dikemukakan bahwa berdua atau hidup dalam suatu komunitas adalah lebih baik daripada hidup seorang diri. Alasannya yaitu karena bila orang hidup dalam suatu komunitas, maka mereka akan menerima upah yang baik atau memperoleh manfaat dari jerih payah mereka. Perhatikan, di ayat ini disebutkan bahwa hidup di dalam suatu komunitas atau berdua merupakan suatu jerih payah atau toil di dalam bahasa Inggris. Yaitu suatu usaha yang makan tenaga. Mengapa demikian? Sebab memang hidup seorang diri atau hidup secara soliter tidak memerlukan upaya seperti kalau orang hidup di dalam suatu komunitas. Tidak memerlukan upaya, antara lain karena kita tidak perlu memikirkan perasaan dan kepentingan orang lain yang merupakan anggota komunitas kita. Saudara yang pernah tinggal di asrama atau di tempat kos tentu memahami hal ini. Kalau saudara tinggal satu kamar seorang diri, maka saudara tidak perlu berjerih payah seperti kalau saudara tinggal sekamar berdua atau bertiga
dengan orang lain. Dengan tinggal satu kamar seorang diri, saudara dapat berbuat semau saudara. Saudara tidak membereskan tempat tidur selama 1 minggu, tidak akan ada yang mengeluh. Tetapi lain halnya kalau saudara tinggal sekamar bersama orang lain. Saudara harus bersedia untuk berupaya atau mengeluarkan tenaga, yaitu karena saudara harus bertenggang rasa dengan teman sekamar Anda. Lalu apa kaitan antara memberi pertanggungjawaban kepada komunitas ini dengan pertumbuhan relasi kita dengan Tuhan? Hanya saja kita perlu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki disiplin pribadi atau self-disiplin yang kuat. Kebanyakan orang hidup dengan disiplin pribadi yang lemah. Sebagai akibat, walaupun mereka mengetahui pentingnya untuk hidup dengan disiplin, namun mereka tidak benar-benar mengerjakannya secara berkala dan teratur. Sama seperti orang yang mengerti pentingnya untuk berolahraga, namun tidak mengerjakannya secara teratur. Akibatnya tubuh yang bersangkutan tidak kunjung menjadi bugar, karena pengetahuan tersebut tidak ia wujudkan dalam tindakan secara disiplin. Disinilah pentingnya keberadaan dari komunitas sebagai tempat bagi orang untuk memberi pertanggungjawaban. Melalui komunitas rohani yang biasa disebut sebagai kelompok sel atau kelompok saling memperhatikan atau kesan, kita belajar untuk memberi pertanggungjawaban tentang sejauh apa kita telah mempraktikkan disiplin rohani kita. 6 disiplin rohani yang telah kita pelajari dalam 8 minggu berturut-turut dapat kita ikuti kembali dalam ibadah online di YouTube channel gereja kita. 6 disiplin yang membuat kita bertambah akrab dengan Tuhan. Keakraban dengan Tuhan yang disebut di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sebagai suatu upah yang baik. Keakraban dengan Tuhan yang menyegarkan kehidupan kita, sehingga jerih payah kita dalam memberi pertanggungjawaban kepada komunitas rohani, yaitu kelompok sel atau kesan, di mana kita terlibat tidak akan sia-sia, namun membawa manfaat bagi diri kita. Selanjutnya, fungsi yang kedua, sebagai tempat bagi orang untuk saling menolong. Pentingnya untuk saling tolong menolong ini adalah karena pada dasarnya di dunia tidak ada manusia yang super yang tidak memerlukan orang lain. Di sepanjang sejarah tidak ada orang yang hidup sebagaimana Superman yang mampu mengatasi semua masalah tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Patut disadari bahwa sebagai manusia kita semua memiliki keterbatasan. Karena itu kita memerlukan orang lain untuk menolong kita, termasuk yaitu menolong dalam hal pertumbuhan relasi kita dengan Tuhan. Artinya kita memerlukan komunitas di mana kita saling bahu-membahu serta saling tolong-menolong satu sama yang lain. Hal itu dikemukakan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 sebagai berikut. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di ayat ini disebutkan kalau seorang hidup dalam komunitas, maka bila yang bersangkutan jatuh, ia memiliki teman yang akan menolong dirinya. Tetapi bila ia tidak hidup di dalam komunitas, maka ketika dirinya jatuh, ia tidak mempunyai orang lain untuk menolong dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang senantiasa kuat dan mampu mengatasi kesukaran yang ia hadapi seorang diri. Karena itu adalah suatu kekeliruan kalau orang berkata, saya tidak memerlukan siapapun untuk menolong saya, karena saya pasti selalu kuat sehingga tidak akan pernah jatuh. Ini merupakan suatu kecongkakan yang akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam masalah yang lebih besar. Janganlah menganggap diri sebagai Superman. Sebaliknya, dengan rendah hati perlu mengakui bahwa kita memerlukan pertolongan orang lain. Pertolongan yang kita peroleh antara lain melalui komunitas rohani yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kelompok sel, kelompok saling memperhatikan atau kesan.
Di dalam kelompok tersebut kita menanggalkan kepura-puraan kita, yaitu pura-pura kuat. Namun kita belajar untuk bersikap terbuka satu sama yang lain. Sebagaimana saudara ketahui, di dalam kelompok sel atau kesan kita bertemu seminggu sekali. Namun karena pandemi COVID-19, pertemuan kelompok kesan tersebut ditiadakan. Gembala kesan akan segera mengkoordinir agar diselenggarakan secara online melalui Zoom. Tentu tujuan dari pertemuan kesan bukan sekedar untuk mengabsensi para anggota, yaitu apakah mereka sudah melakukan ke-6 disiplin rohani atau tidak. Ada banyak hal lain yang dilakukan di dalam kelompok sel atau kesan demi pertumbuhan rohani dari para anggotanya. Salah satunya adalah untuk saling tolong menolong, termasuk dalam hal mendorong orang guna mempraktekkan disiplin rohani. Disiplin rohani yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu karena akan menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Keakraban yang menyegarkan kehidupan kita. Sekarang fungsi yang ketiga dari komunitas rohani adalah sebagai tempat bagi orang untuk saling menguatkan. Patut diakui ada kalanya orang akan merasa bosan untuk mempraktekkan disiplin yang sesungguhnya bermanfaat bagi kehidupannya. Sebab manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari masa pasang surut secara emosional. Hal ini dapat kita lihat dalam diri para olahragawan. Ada kalanya yang bersangkutan merasa enggan untuk berlatih olahraga. Padahal ia sadar bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal ia perlu terus berlatih. Dalam situasi seperti itu, peran dari seorang pelatih adalah sangat vital. Sang pelatih bukan saja merupakan pribadi tempat di mana si atlet memberi pertanggungjawaban terhadap pelatihan yang ia lakukan, tetapi juga sebagai pribadi yang menguatkan dirinya ketika ia merasa letih dan enggan untuk berlatih. Inilah yang dilakukan oleh si pelatih, yaitu memberi semangat kepada sang atlet. Memberi semangat dengan berkata, "Ayo terus, jangan menyerah, terus kamu pasti bisa." Hal yang sama kita perlukan dalam memelihara ke-6 disiplin yang telah saya sebutkan tadi. Kita memerlukan orang lain untuk secara berkala memberi semangat kepada kita. Atau lebih tepatnya kita saling memberi semangat seperti yang ditulis di dalam Pengkhotbah 4 ayat 11-12 sebagai berikut. Pengkhotbah 4 ayat 11-12. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di sini disebutkan ketika cuaca sedang dingin, orang yang tidur berdua tidak akan mengalami kedinginan. Namun mereka akan saling menghangatkan satu dengan yang lain. Begitu juga ketika menghadapi tantangan. Orang yang hidup dalam komunitas tidak akan dapat dialahkan. Mereka tidak mudah untuk diputuskan, namun akan dapat bertahan sampai pada akhirnya. Hal itulah yang kita alami melalui komunitas rohani, yaitu kelompok sel, kelompok saling memperhatikan atau kesan. Ketika dalam pertemuan kesan, seorang memberi kesaksian tentang manfaat yang ia peroleh karena melakukan disiplin rohani. Maka kita sama seperti mendengar seorang pelatih yang berkata kepada para atlet, "Kamu pasti bisa, ayo bangkit dan terus berlatih." Sebagai akibat, sebaliknya dari dialahkan oleh perasaan enggan, jenuh dan malas untuk mempraktikkan disiplin rohani, semangat kita akan dihangatkan dan dibangkitkan kembali. Semua ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk melakukan disiplin rohani yang ketujuh, yaitu terlibat secara aktif dalam suatu komunitas rohani. Komunitas yang bukan hanya sekedar berfellowship bersama, ngobrol bersama atau minum kopi bersama. Tetapi lebih daripada itu, komunitas rohani dalam bentuk kelompok sel atau kesan yang merupakan wadah untuk saling memberi pertanggungjawaban, saling menolong dan saling menguatkan.
Karena itu apabila saudara belum terlibat dalam kelompok sel atau kesan, hubungilah nomor telepon hotline gereja yang terpampang pada layar saudara berikut ini. Melalui WhatsApp, tulislah kalimat, "Saya ingin terlibat dalam kelompok sel." Sesudah menerima pesan saudara tersebut, maka staf gereja akan menghubungi saudara dan menghubungkan saudara dengan kelompok sel yang sesuai bagi diri Anda. Sesuai baik dari sisi usia maupun wilayah tempat tinggal saudara. Saat ini gereja kita memiliki kelompok-kelompok sel yang diatur sesuai rayon yang tersebar di berbagai penjuru kota Kupang. Melaluinya keakraban saudara dengan Tuhan akan terpelihara serta terjaga. Saudara-saudaraku, berarti sekarang terdapat 7 disiplin yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Saya menyebutnya sebagai disiplin karena memang ke-7 hal tersebut perlu kita praktekkan secara disiplin. Itulah yang disebut dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 tadi sebagai jerih lelah atau upaya yang memerlukan tekad yang kuat. Ke-7 disiplin tersebut adalah yang pertama, yaitu waktu hening atau silent and solitude. Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Perenungan yang kita lakukan melalui 4R, yaitu read, reflect, respond, dan rest. Yang ketiga yaitu doa yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan. Disiplin yang keempat yaitu melakukan ibadah harian. Dan yang kelima yaitu melakukan puasa. Disiplin yang keenam yaitu melakukan sabat. Dan yang ketujuh yaitu terlibat dalam komunitas rohani. Komunitas rohani dalam bentuk kelompok kecil di mana kita belajar untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, bersikap terbuka dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Patut saya akui bahwa bila saya dapat melewati masa-masa yang tidak mudah sehubungan dengan wabah selama 1,5 tahun terakhir ini, salah satu hal yang menguatkan saya adalah komunitas rohani di mana saya terlibat di dalamnya. Komunitas rohani dengan para anggota yaitu DPJ atau anggota Dewan Pengurus Jemaat sebagai tim gembala di dalam jemaat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur selama 9 minggu kami telah belajar tentang disiplin rohani. Kami bersyukur bahwa kami dapat memahami betapa pentingnya membangun kehidupan disiplin rohani. Dan hari ini kami terbuka kepada Tuhan dan membuat sebuah komitmen untuk terlibat dalam sebuah komunitas yang membangun kehidupan rohani kami. Tempat di mana kami saling terbuka, tempat di mana kami saling menguatkan satu sama yang lain. Karena itu, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang telah membuat keputusan, bagi mereka yang belum terlibat dalam komunitas kesan, agar hari ini menjadi keputusan yang sangat berarti bagi mereka untuk terlibat. Kami bersyukur bahwa jemaat yang sudah mengambil bagian dalam kelompok kesan ini akan terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka dan membangun disiplin rohani dari hari ke hari sampai kepada kepenuhan Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Teraikanlah kebenaran firman Tuhan sederhana ini dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus secara online. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk mengikuti perjamuan kudus pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami boleh masuk di bulan yang ke-10, bulan Oktober ini. Dan kami akan memulai perjamuan kudus mengawali bulan ini.
Kami mohon penyertaan Tuhan pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Dan kita berdoa sebelum kita memakannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dipersembahkan bagi kami. Kami mohon Tuhan menolong kami agar dengan mengambil roti ini, kami boleh beroleh kekuatan baru, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita makan bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan ini. Ini adalah anggur yang melambangkan darah Kristus. Sebelum kita meminumnya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami akan meminumnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita minum bersama. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih kami telah mengambil perjamuan yang kudus. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami boleh beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini di dalam segala keadaan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online ini dengan menerima berkat Tuhan. Saya minta Bapak Ibu di rumah masing-masing berdiri dan mengangkat tangannya untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, tinggal menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya berkata, amin.